Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi saya dengan Gusti Wijaya di channel Aji Bali. Oke teman-teman, hari ini saya juga akan bahas sedikit tentang metode yang saya pakai, itu membuka full bagian depan dari jamur ya, jamur tiram. Ketika panen pertama kita buka plastik depannya, sehingga kita akan lebih cepat tumbuh. Pinhead miselium itu banyak kena oksigen, akhirnya pinhead lebih cepat tumbuh dan segera besar jadi jamur, sehingga kita akan lebih bisa cepat panen jamur, hasil panen jamur pun akan lebih banyak. Oke teman-teman, di sini mungkin setiap petani punya trik ataupun cara masing-masing ya, agar bisa meningkatkan produksi. Nah, kalau saya di sini ketika teman-teman panen jamur, itu jamur panen pertama. Nah, ini caranya panen pertama ini. Biasanya yang dilakukan beberapa petani itu panen dan dibiarkan untuk tumbuh jamur lagi di lubang yang sama, atau tempat yang sama. Nah, kalau saya di sini ketika panen pertama, saya akan panen seperti biasa ya. Saya akan panen seperti biasa jamur ini, dan saya akan buka plastik jamur tersebut. Nah, seperti apa bukanya? Seperti ini. Saya buka langsung agar dia punya bidang yang lebih lebar untuk ditubuhi pinhead, agar miselium ini lebih banyak terkena oksigen dan miselium ini akan menumbuhkan pinhead. Nah, dengan seperti ini caranya akan mendapat kena oksigen. Kadang-kadang dia akan tumbuh di 2 titik, tidak 1 titik aja. Jadi mungkin berbarengan 2 titik ataupun titik 1 di bawahnya, di atasnya. Yang jelas dia akan punya tempat tumbuh pinhead lebih banyak. Nah, seperti ini teman-teman. Ini yang baru saya buka, tapi belum tumbuh pinhead ya. Ini yang saya sudah buka dan panennya lebih awal, ya sudah tumbuh pinhead. Sudah mulai tumbuh pinhead. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini, nah, seperti ini. Dia udah mulai tumbuh pinhead ya teman-teman. Dia tumbuh di 2 titik, di sini, di sini. Nah, nanti memang akan ada di antara 2 titik ini akan ada yang pinhead yang besar ataupun yang kecil. Tapi biasanya satu yang besar, satu yang kecil, ada juga yang keduanya sama-sama berimbang lah. Tapi jelas itu membuat hasil produksi satu backlog ini akan lebih banyak jamurnya, seperti ini. Lama-kelamaan seperti ini ya. Nah, ini adalah bagian depan yang saya sudah buka dan dia tumbuh 2 titik. Teman-teman bisa lihat, ini yang di atas 1, yang di bawah 1, dia terpisah, bukan jadi 1. Jadi ini akan meningkatkan hasil produksi teman-teman. Jadi ketika panen, berat jamur yang teman-teman dapat dari satu backlog ini akan lebih banyak. Nah, ketika lebih banyak ini, teman-teman akan lebih cepat balik modal. Nah, ketika balik modal, keuntungan pun akan lebih banyak ya teman-teman. Jadi saya ketika teman-teman setelah panen pertama, jangan lupa teman-teman buka plastiknya ini selebar-lebarnya ya. Teman-teman bisa buka lipat seperti ini, ataupun teman-teman bisa robek pakai cutter. Intinya di sini adalah bagaimana backlog ini mendapat oksigen lebih banyak, bidang tumbuh pinhead lebih banyak, lebih besar, lebih lebar, sehingga pinhead baru ini bisa tumbuh lebih cepat. Nah, kalau teman-teman biasanya setelah panen pertama dan tumbuh pinhead itu dia kurang lebih 1 minggu ataupun kurang dari seminggu biasanya sudah tumbuh jamur pinhead dan bisa besar seperti ini. Pasti ada dampak buruknya teman-teman ya, buka plastik seperti ini, dia akan lebih cepat kering. Nah, untuk di daerah panas mungkin teman-teman bisa perbanyak ataupun penyiramannya lebih teratur, terutama siang hari. Siang hari tolong disiram dengan embun agar bagian depan backlog ini tidak cepat kering. Nah, bagian backlog ini tidak cepat kering. Jadi lakukan penyiraman, pengkabutan. Nah, untuk yang di daerah panas mungkin dia akan lebih banyak melakukan pengkabutan. Tapi kalau kumbung jamur itu di daerah yang sejuk, mungkin siram sekali ya, nggak ada masalah. Mungkin yang siram sekali, intinya di sini harus tetap lembab, bukan basah teman-teman ya, lembab.
Jadi di sini agak lembek dan basah. Untuk menentukan mengetahui lembab ataupun basahnya backlog yang bagus itu ketika teman backlog ini tekan bagian depan dan kuku teman-teman harus menusuk atau masuk ke backlog. Kalau terasa dingin berarti backlog ini kondisi bagus. Tapi kalau terasa dinginnya sedikit atau basahnya sedikit, itu berarti kondisi backlog teman-teman kering. Sebaiknya segera lakukan pengkabutan agar tidak cepat kering bagian ini. Kalau kering, pinhead akan susah untuk menembus backlog ini. Ya, sekali lagi untuk segera mendapatkan hasil produksi jamur lebih banyak, berlipat, teman-teman ketika panen pertama segera buka plastik backlog sehingga pinhead di depannya akan segera tumbuh. Kalau backlognya bagus, nutrisinya tinggi, pinhead ini akan lebih cepat tumbuh teman-teman. Tapi kalau backlognya nutrisi sedikit, kualitasnya buruk, pinhead ini akan lama tumbuhnya. Jadi teman-teman ketika membeli backlog jamur, teman-teman paling mudah itu cara ujinya adalah seperti ini. Panen pertama, buka plastik, cek berapa lama mulai tumbuh pinhead. Kalau cepat, teman-teman selamat, sempat membeli bibit ataupun backlog jamur teman-teman bagus. Saya rekomendasikan tetap berlangan di sana. Tapi kalau tumbuhnya lama, berarti nutrisi atau kandungan yang ada di dalam backlog itu kurang bagus, sehingga pertumbuhan jamur lambat. Jadi sekali lagi, cara yang mudah adalah buka plastiknya, tunggu kurang dari seminggu. Kalau dia sudah tumbuh pinhead, backlog tempat teman-teman beli itu bagus. Tetaplah berlangan di sana, karena yang buat backlog berarti sudah berpengalaman lah, atau kandungan campuran dari serbuk kayu, nutrisi dan sebagainya itu sudah bagus. Nah, kalau sudah tumbuh seperti ini 2 titik ya teman-teman, atas bawah, teman-teman akan dalam satu backlog ini akan segera mencapai 1 kilo itu lebih cepat ya. Yang jelas bayangkan satu bibit tumbuh seperti ini, apalagi teman-teman punya banyak bibit ya. Wow, panennya banyak. Oke, sekian dari saya, tips dan trik dari saya, semoga bermanfaat dan segera dicoba agar teman-teman segera dapat penghasilan yang banyak dari budidaya jamur. Terima kasih.